Assalamualaikum. Teman-teman, setiap tanggal 27 September diperingati sebagai Hari Pariwisata Internasional. Dalam rangka untuk memperingati Hari Pariwisata Internasional tahun ini, saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan 4 destinasi wisata yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Di antaranya Kelok Sembilan, Danau Maninjau, dan Lobang Cepang. Seperti apa keindahan 4 destinasi wisata yang cukup terkenal di Sumatera Barat tersebut? Mari kita saksikan video berikut ini. Lokasi wisata pertama yang kita kunjungi adalah Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang dan 36 km dari Bukit Tinggi. Untuk bisa mencapai Danau Maninjau dari arah Bukit Tinggi, maka kalian akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44. Jaraknya kurang lebih 10 km dari Ambon Pagi sampai ke Maninjau. Dinamakan Kelok 44 karena jalan ini memiliki 44 tikungan tajam dan terjal serta jalan yang sempit. Sesampai di lokasi, kalian akan menyaksikan keindahan Danau Maninjau yang memukau. Apalagi, danau ini tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat, Danau Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak. Luas Danau Maninjau mencapai 100 km persegi dengan kedalaman kurang lebih 105 meter, serta berada pada ketinggian 460 mdpl. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 50.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata seperti hotel, penginapan, dan restoran. Tepat di tepi Danau Maninjau juga berdiri kantor Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Menjadikan Danau Maninjau sebagai lokasi wisata favorit Anda merupakan pilihan yang tepat. Lokasi kedua yang kita kunjungi adalah Kelok Sembilan yang terletak di Kabupaten 50 Kota, sekitar 30 km dari Kota Payakumbuh menuju Riau atau 3 jam 40 menit perjalanan dari Kota Padang. Traveling ke Sumatera Barat belum lengkap rasanya tanpa mengunjungi jembatan Kelok Sembilan yang terkenal ekstrim. Meski terkenal ekstrim, jembatan Kelok Sembilan ini selalu diincar wisatawan untuk dilalui. Jembatan Kelok Sembilan adalah jembatan layang tertinggi di Indonesia. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri 2 dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi hingga tingginya 58 meter. Jembatan layang ini diresmikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Melewati jembatan ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam pegunungan yang indah. Jika melewati Kelok keempat, Anda akan melihat 2 tebing yang saling berhubungan dengan lengkungan yang berbentuk seperti kubah. Kelok 9 juga dilengkapi dengan 6 ruas jalan layang sepanjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1,5 km. Sering menjadi venue lintasan balap sepeda internasional Tour de Singkarak, Kelok 9 memiliki beberapa spot foto cantik yang bisa kamu kunjungi. Latar belakangnya pun bebas memilih. Ada taman berlatar belakang kemegahan konstruksi jembatan layang Kelok 9. Indah sekali, bukan? Lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya adalah air terjun Lembah Anai, sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Untuk mencapai tempat ini dari Kota Padang, bisa ditempuh selama 1 jam perjalanan menggunakan angkutan umum, bus, dan kendaraan pribadi. Air terjun Lembah Anai merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 mdpl. Air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai, sehingga suasana alami sangat terasa dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung.
Keindahannya membuat air terjun Lembah Ane menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Airnya yang jernih mengalir terus melewati hutan Gunung Singgalang sebelum sampai ke tepi tebing yang curam. Dari tebing ini, aliran air kemudian terjun ke dasar Lembah Anai setinggi 35 meter dan membentuk kolam di dasar lembah. Indah sekali bukan? Karena itu, jangan lupa mampir jika melewati lokasi wisata yang berada di pinggir jalan ini. Saat ini kita berada di salah satu objek wisata sejarah yang ada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yakni Lobang Jepang. Lobang Jepang merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Lobang Jepang mulai dikelola menjadi objek wisata sejarah pada tahun 1984 oleh pemerintah kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, Lobang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Begitu masuki Lobang Jepang, pengunjung akan menuruni 132 anak tangga untuk mencapai dasar terowongan. Lebar terowongan sekitar 2 meter, sehingga pengunjung dengan leluasa bisa berjalan menelusuri lorong demi lorong. Panjang terowongan ini mencapai 1.400 meter atau 1,47 km dan berkelok-kelok. Tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika dicampur air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 lalu tidak banyak merusak struktur terowongan. Beberapa pintu masuk ke Lobang Jepang, di antara yang terletak pada kawasan Ngarai Sihanouk, Taman Panorama, di samping Istana Bung Hatta dan di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja di luar daerah ini merupakan strategi Jepang untuk menjaga kerahasiaan mega proyek ini. Di kanan kiri lorong utama terdapat banyak lorong dan ruangan yang masa lalu digunakan sebagai tempat menyimpan amunisi, pintu pelarian, pintu penyergapan, barak militer, ruang sidang, penjara, dapur, dan ruang makan. Di antara ruangan yang ada di Lobang Jepang, ruang penjara dan dapur memang paling menyeramkan. Jejak horor begitu terasa di dua ruangan yang berdekatan ini. Di dapur terdapat 2 lubang seukuran ban mobil di bagian atas dan bagian bawah. Lubang atas untuk pengintaian, sedangkan lubang bawah untuk membuang mayat pekerja romusa. Ujung lubang bawah ini merupakan sungai di Ngarai Sihanouk. Tentara Jepang membuang mayat ke sungai melalui lubang ini. Tidak ada data pasti yang menyebut jumlah korban tewas di lubang Jepang ini akibat kekejaman tentara Jepang. Namun, melihat jangka waktu pengerjaan yang hanya sekitar 3 tahun, dipastikan pembuatan lubang Jepang dilakukan oleh ribuan pekerja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.